Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, berjuta-juta nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, apabila semua pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, dan semua daun-daun yang ada di dunia ini dijadikan kertasnya, dan semua air-air yang ada di dunia ini dijadikan tintanya, itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah, tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Oleh karena itu hadirin, kita sudah pasti tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Kita sudah tidak bisa untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka azabnya amat pedih. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku amat pedih. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, manusia termulia, anti durhaka, manusia tertinggi, anti korupsi. Walaupun beliau belum pernah ke Arsenal, tapi namanya sudah terkenal. Walaupun beliau belum pernah ke Bandung, tetapi namanya sudah tersanjung. Siapakah beliau? Beliau adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang membawa manusia minal kufri ilal muslim. Beliau adalah manusia yang telah membawa manusia minal jahli ilal alim, yang telah membawa manusia dari kafir menjadi Islam, dari yang bodoh menjadi yang berilmu. Beliau yang berdakwah di Mekah selama 10 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah dan berdakwah di Madinah selama 13 tahun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kultum yang selanjutnya yaitu tentang bahayanya orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya suatu ibadah itu mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi, sebuah ibadah mungkin bisa menjadi ladang pahala yang bisa kita panen di yaumil kiamah nanti. Satu sisi lainnya, bisa jadi sebuah ibadah apabila tidak bisa dilakukan dengan adab dan aturan-aturannya, bisa jadi sebuah ibadah justru menjadi fitnah bagi kita di hari akhir nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang jelas dalam masalah ini terdapat dalam suatu ayat yang telah kita hafal bersama. Dalam surah Al-Ma'un, Allah menjelaskan, memberitahu ancaman bagi orang-orang yang salat. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 3. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah menjelaskan di ayat tersebut yang lugas mengingatkan kepada kita bahayanya orang-orang yang salat tetapi tidak menjalankan aturan-aturannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan kita? Lalu bagaimana dengan puasa yang kita jalankan? Apakah ada ancaman dengan puasa yang kita jalankan? Sungguh setidaknya ada dua dalil yang menjelaskan tentang bahayanya orang-orang yang berpuasa tetapi tidak menjalankan aturan dan adab-adabnya. Dalil yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan prediksi begitu banyaknya orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa saja melainkan hanya lapar dan dahaga. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa melainkan hanya lapar dahaga. Dan betapa banyak orang yang melakukan salat malam atau tarawih tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya begadang saja. Riwayat An-Nasa'i. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalil di atas seharusnya menjadi warning atau peringatan dini bagi kita untuk meniti hari-hari Ramadan kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, dalam arti kita berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Dalil berikutnya terdapat dalam lafaz doa laknat malaikat Jibril alaihi salam, yang dimana ia mendoakan keburukan bagi orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian beliau bersabda, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau berkata demikian? Rasulullah menjawab, baru saja malaikat Jibril berkata, Allah melaknat seorang hamba yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup tetapi tidak bisa membawanya ke dalam surga, tidak berbakti kepadanya. Maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi yang ketiga kalinya, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersalawat ketika mendengar namamu disebut. Maka aku katakan amin. Riwayat Ibnu Huzaimah yang disahihkan oleh Al-Albani. Nah hadirin rahimakumullah, na'udzubillah summa na'udzubillah, diibaratkan dalam pepatah bahasa kita, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dalam arti kita sudah tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, sudah menjadi musibah yang luar biasa, ditambah dengan doa laknat malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadirin rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk ke dalam dua golongan yang saya sebutkan dalam dua hadis tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Undur makila wala tanzur man qala. Hudma safa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.